Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran materi tentang barang temuan. Ya, setelah kalian mengadakan tanya jawab dengan Bu Guru tentang pengertian dari Lukotoh, marilah kita bahas secara bersama-sama. Sebenarnya pendapat kalian itu pengertiannya hampir sama. Hanya mari kita bertegas kembali tentang arti daripada lukotoh, ya, atau barang temuan. Ya. Arti lukotoh menurut bahasa itu artinya barang temuan. Itu menurut bahasa. Sedangkan lukotoh menurut istilah itu artinya adalah menemukan barang atau benda di suatu tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Untuk selanjutnya, hukum mengambil barang temuan atau lukotoh. Hukum mengambil barang temuan atau lukotoh itu yang pertama adalah wajib. Ya. Mengambil barang temuan itu hukumnya wajib jika penemu itu merasa bahwa dirinya itu sanggup menjaga barang temuan tersebut, dan penemu itu berkeyakinan bahwa barang tersebut jika tidak diambil itu akan jatuh atau akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau barang tersebut akan hilang atau akan sia-sia. Maka penemu itu hukumnya wajib untuk mengambilnya. Sedangkan yang kedua itu sunah. Sunah itu jika penemu itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya itu sanggup menjaga barang temuan tersebut sampai kembali kepada yang punya barang tersebut. Itu hukumnya sunah. Sedang yang ketiga adalah makruh. Ya. Mengambil barang temuan itu hukumnya makruh apabila penemu itu merasa ragu-ragu atau khawatir dirinya itu tidak dapat menjaga barang temuan tersebut. Maka kalau mengambilnya itu hukumnya menjadi makruh. Sedangkan haram itu jika penemu itu akan berkhianat terhadap barang temuan tersebut. Ya, maka untuk mengambil barang tersebut hukumnya haram kalau punya itikat atau punya niat untuk berkhianat terhadap barang tersebut. Sedangkan yang kelima itu hukumnya mubah atau jaiz. Untuk selanjutnya, rukun lukotoh. Rukun lukotoh itu ada dua. Yang pertama adalah penemu atau orang yang menemukan barang. Sedangkan yang kedua adalah barang temuan atau barang yang ditemukan. Untuk selanjutnya adalah macam-macam barang yang ditemukan. Yang pertama adalah benda yang tahan lama seperti HP, kemudian dompet, kemudian ada lagi emas, uang. Ini adalah barang-barang yang tahan lama. Bagaimana kalau kita menemukan barang yang tahan lama? Barang yang tahan lama ini harus diumumkan. Ya, diumumkan itu lamanya sampai 1 tahun. Bisa diumumkan lewat masjid, lewat koran, lewat radio, dan sebagainya. Ini diumumkan lamanya itu 1 tahun. Ini pengumumannya bisa berulang-ulang, 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, bebas sampai diketahui pemiliknya dan kembali kepada pemiliknya. Sedangkan yang kedua itu benda yang tidak tahan lama dan tidak dapat diawetkan. Contohnya macam-macam buah-buahan atau macam-macam roti basah.
Itu bagaimana kalau mendapati barang seperti ini? Ya, kalau mendapati barang-barang yang tidak tahan lama, silakan boleh dikonsumsi ya. Dan jika sudah ketemu sama yang punya barang tersebut, silakan dibayar. Atau kalau tidak dikonsumsi, boleh barang-barang tersebut dijual. Nah, uangnya nanti kalau ketemu sama pemiliknya dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga yaitu benda tersebut tidak tahan lama tetapi dapat diproses menjadi tahan lama. Ini bagaimana? Contohnya susu itu bisa dibuat keju, diawetkan. Ada lagi contohnya daging, ini bisa dibuat kalengan atau dibuat sarden. Ada lagi ikan, ini bisa dibuat ikan asin ya. Atau contoh yang lain itu bisa telur, itu bisa diawetkan menjadi telur asin. Atau buah kurma diawetkan menjadi kurma yang kering. Ini bagaimana kalau mendapati yang barang-barang yang bisa diawetkan itu, silakan diawetkan ya. Nanti kalau ketemu pemiliknya, serahkan saja kepada pemiliknya. Kemudian yang keempat, benda yang membutuhkan pembiayaan atau perawatan seperti hewan. Ya, bagaimana caranya? Ya, hewan ini ada bermacam-macam. Ada yang hewan itu yang kuat, ada yang lemah. Ya, dalam Islam itu ada ketentuannya, di mana jika hewan itu kuat seperti unta, sapi, kambing, itu hewan tersebut boleh dilepas asal hewan tersebut tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan. Ya, tidak mengganggu tanaman, tidak mengganggu lingkungan, itu boleh dilepas. Akan tetapi jika hewan-hewan tersebut diperkirakan bisa mengganggu lingkungan, sebaiknya ditangkap. Ya, diikat dulu. Kemudian sampai yang punya itu diketahui dan diserahkan kembali. Sekarang yang kedua, jika hewan itu lemah, ya seperti ayam, bebek, itu hewan-hewan yang lemah dan harus diberi makan. Itu bagaimana caranya? Caranya yang pertama itu bolehlah disembelih, ya, disembelih. Namun nanti jika ketemu pemiliknya itu diganti, dibayar kepada pemiliknya. Bukan disembelih untuk diri sendiri, tapi nanti kalau sudah ketemu pemiliknya itu dibayar kepada pemiliknya. Sedangkan yang kedua boleh dijual. Nah, namun uangnya nanti diserahkan kepada pemiliknya jika bertemu pemiliknya. Sedangkan yang ketiga boleh dipelihara. Ketika nanti pemiliknya datang, boleh minta biaya perawatan. Itu ketentuannya untuk anak-anak ya. Jadi untuk barang temuan itu bukan milik kita. Jadi jangan sampai disembelih, dimakan terus tidak dikembali, tidak. Itu karena bukan milik kita barang temuan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang materi barang temuan tersebut, kita itu akan mendapatkan hikmah dari adanya barang temuan tersebut. Ya, yang pertama, hikmahnya adalah sebagai pengaman atau menyelamatkan barang yang tidak diketahui pemiliknya. Ya. Jadi namanya barang temuan itu bukan milik kita, tapi milik orang lain. Ini ya yang harus dicatat. Ya, yang harus diingat bahwa barang temuan bukan milik kita, bukan kita malah senang menemukan suatu barang, tetapi kita itu diberi amanat untuk menjaganya. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain, ya, dan memisahkan dari hak milik kita. Barang temuan itu adalah barang milik orang lain. Sebagai catatan ini ya, bukan milik kita, sehingga harus dipisahkan antara barang temuan dengan barang milik kita. Barang temuan harus dijaga sampai pemiliknya diketahui dan dikembalikan. Yang ketiga, mendidik kita untuk berlaku jujur
dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. Ya, kita menemukan barang dimanapun, kita harus bersikap jujur. Ya, jangan sampai saya memakan barang ini karena ini bukan barang kita tapi milik orang lain, harus jujur. Ya, menumbuhkan rasa jujur. Sedangkan yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas, rasa kesetiakawanan dalam hidup bermasyarakat. Ya. Ya, seperti tadi, jadi barang temuan bukan milik kita. Ya, sehingga harus benar-benar dijaga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu telah ditemukan kemudian diserahkan kepadanya. Pemiliknya ini akan merasa senang sekali karena barang yang hilang itu akan kembali. Ya. Demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Bu Guru harap dengan adanya barang temuan kita telah mempelajari, kita harus bisa menjaga diri kita ketika kita menemukan sesuatu barang. Yang kita sebagai catatan, barang temuan bukan milik kita, tapi milik orang lain yang harus dijaga dan diserahkan kembali kepada pemiliknya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian. Silahkan kalau kalian ada yang belum paham atau yang perlu dijelaskan, silakan tanya kepada Bu Guru. Ya, silakan kalian tanya lewat pesan tertulis atau pesan lisan. Nanti setelah kalian bertanya, kemudian Bu Guru jawab, nanti kita baru akan mengakhiri pembelajaran ini. Silakan kalian bertanya, Bu Guru beri kesempatan 5 menit untuk bertanya. Terima kasih.